Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to RX Channel. Perkenalkan, nama saya Agustin, Saya Yuri, saya Kiki. Di sini kami akan membahas materi mengenai transduksi sinyal. tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapatkan informasi terbaru dari channel ini. Yuk sama-sama kita simak video berikutnya. Tahukah kalian apa itu transduksi sinyal? Transduksi sinyal merupakan transmisi sinyal dari molekul ekstrasel ke dalam sel yang menyebabkan terjadinya berbagai proses pengantaran respon. Proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal ekstraseluler sampai respon dalam komunikasi antar sel. Ada beberapa istilah-istilah dalam transduksi sinyal. Yang pertama, signal transduksi, di mana merupakan kemampuan sel dalam merubah signal atau stimulus menjadi bentuk lain, berupa reaksi kimia yang melibatkan enzim dan second messenger. Yang kedua, second messenger, di mana merupakan senyawa molekul rendah bersifat diffusible berguna bagi signal messenger sebagai proses signal. Bentuk dasar second messenger. Yang pertama, hidrofobik molekul. Contohnya diasil gliserol sebagai efektor protein. Yang kedua, hidrofilik molekul. Contohnya CAMP, CGMP, CA2+ yang terdapat pada sitosol. Yang ketiga, gas NO dan CO dapat melakukan difusi menembus sitosol dan membran sel. Stimulus. Apabila sel mendapatkan stimuli, maka sel tersebut akan merespon. Dengan kata lain, sel mengeluarkan sinyal molekul yang kemudian dikirim ke sel lainnya yang diterima oleh reseptor, dan sel yang menerima informasi tersebut akan mengeluarkan respon yang sama kepada sel-sel lain. Kapan secara umum? Proses komunikasi sel terjadi melalui 3 proses utama, yaitu yang pertama, transcription. Transcription merupakan sel target yang mendeteksi datangnya sinyal molekul dari bagian luar sel. Sebuah sinyal kimia akan terdeteksi ketika sinyal molekul melekat pada protein reseptor yang terletak di permukaan sel atau bagian dalam sel. Yang kedua, transduksi. Diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Transduksi sinyal ini meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan berbagai sinyal dari luar terhadap reseptor spesifik yang terdapat pada permukaan membran sel. Yang kedua, penghantaran sinyal melalui membran sel ke dalam sitoplasma. Yang ketiga, penghantaran sinyal kepada molekul efektor spesifik pada bagian membran sel atau efektor spesifik dalam sitoplasma. Yang ketiga, respon. Proses transduksi sinyal akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon tersebut dapat berupa aktivitas seluler seperti katalisis oleh enzim penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen spesifik pada nukleus. Proses pensinyalan sel membantu untuk memastikan aktivitas penting dalam sel bekerja seperti seharusnya. Mekanisme transduksi sinyal. Yang pertama, disintesis. Kemudian, terjadi pelepasan molekul signaling ligan oleh sel signaling. Selanjutnya, transfer signaling masuk ke dalam sel target, sehingga terjadi ikatan antara signaling tadi dengan reseptor membentuk kompleks ligan reseptor. Reseptor yang teraktivasi akan menyebabkan satu atau lebih transduksi sinyal intraselular, sehingga terjadi perubahan spesifik pada fungsi, metabolisme, dan perkembangan sel, sehingga terjadi removal of the signal. Ligan adalah sebuah molekul ion atau sekelompok molekul atau ion yang terikat pada atom pusat. Ligan atau molekul signaling dapat berupa pertama, hormon, growth factor, neurotransmitter, feromon. Kedua, stimulus fisik seperti cahaya, panas, sentuhan. Ketiga, perubahan konsentrasi metabolit. Pembagian transduksi sinyal berdasarkan ligannya. Pertama, reseptor intraseluler. Ligan merupakan senyawa yang dapat larut dalam lipid. Reseptor intraseluler merupakan reseptor yang terdapat di dalam sel.
Kedua, reseptor di membran sel ligan yang tidak larut dalam lipid tidak bisa menembus membran sel. Dengan adanya reseptor di membran sel, maka hanya perlu menempel di reseptor pada membran sel tersebut. Ketiga, signal transduksi. Kemampuan sel dalam perubahan signal atau stimulus menjadi bentuk lain berupa rangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim dan second messenger. Keempat, second messenger, yaitu senyawa dengan berat molekul rendah bersifat diffusible yang berguna bagi signal messenger sebagai pemroses signal. Reseptor protein pada sel membran sitoplasma atau nukleus yang mengikat protein tertentu atau ligan. Reseptor yang melibatkan second messenger yaitu GPCR merupakan salah satu reseptor yang terdapat di membran sel. Kerusakan pada reseptor ini mengakibatkan diabetes mellitus, alergi, penyakit kardiovaskuler, kebutaan, dan kanker. GPCR terdiri dari 3 subunit alfa, beta, dan gamma. Ligannya epinefrin, glukagon, serotonin, vasopressin, ACTH, dan adenosin. Pertama, sitokin reseptor injected pathway merupakan reseptor yang mengikat sitokin. Ligannya interferon, eritroprotein, growth hormone, beberapa interleukin lainnya. Kedua, reseptor tirosin kinase. Mekanisme tirosin kinase reseptor hampir sama dengan sitokin reseptor. Ligannya insulin, epidermal growth factor, fibroblast growth factor, neutropin, other growth factor. Ketiga, MAP kinase pathway merupakan signal yang umum distimulasi oleh nitrogen yang dapat mempengaruhi ekspresi gen sehingga mengubah sifat fisiologi sel. Mekanisme G protein coupled receptor atau GPCRS resting state, tidak ada ikatan ligan di reseptor. Kompleks protein G masih belum dapat berikatan dengan reseptor. Ligan berikatan dengan reseptor. Akibat ikatan tersebut akan terjadi perubahan konformasi di reseptor atau tampak ada lubang kecil di pojok kanan. Subunit protein G berikatan dengan reseptor atau beta adrenergic reseptor. Karena konformasi reseptor telah berubah, maka protein G dapat berikatan dengan reseptor tersebut. Pengikatan GTP. Akibat ikatan protein G terhadap reseptor, protein G juga mengalami perubahan konformasi. GDP diganti dengan GTP, disebut juga guanine nucleotide exchange factor atau GEF. G-alpha lepas kemudian berikatan dengan efektor adenylate cyclase. Pengaktifan adenylate cyclase akan mengkatalisis perubahan ATP menjadi CAMP. Mekanisme sitokin receptors injected pathway. Sitokin reseptor yang mengikat JAK masih terpisah. Dengan adanya sitokin yang terikat di sitokin binding reseptor yang ada di bagian luar, akan menstabilkan kedua subunit tersebut, sehingga keduanya gabung dan JAK akan menfosforilasi ekor dari sitokin reseptor yang ada di sitoplasma. Kemudian STAT atau Signal Transduction dan Transcription kemudian akan mendekat karena mengendus fosfor yang ada di sitokin reseptor. Kemudian akan berikatan dengan fosfat tersebut dan STAT tersebut juga difosforilasi oleh JAK. Jadi STAT mengikat 4 gugus fosfat. Lalu STAT melepaskan ikatannya sambil bawa 2 fosfat STAT ke nukleus dan menyebabkan transkripsi. Selanjutnya, mekanisme reseptor tirosin kinase. Transduksi sinyal dimulai saat ligan menempel pada reseptor tirosin kinase. Terjadi dimerisasi dari 2 subunit reseptor tirosin kinase, kemudian terjadi fosforilasi dari subunit TKR bagian dalam. Lalu, growth factor receptor bond protein 2 atau GRB2 kemudian menempel di bagian yang terfosforilasi karena di dalam GRB2 ada SH2. Kemudian, Son of Seven Lees atau SOS menempel di GRB2 dan dapat mengikat protein Ras. SOS berfungsi sebagai GEF atau guanine nucleotide exchange factor dengan menukar GDP pada Ras menjadi GTP, sehingga Ras menjadi aktif. Kemudian kompleks Ras GTP akan mengikat BRAF. BRAF memfosforilasi MEK12 atau MAP kinase, kemudian MEK12 akan memfosforilasi ERK12 atau MAP kinase. ERK12 akan mengaktifasi protein yang termasuk famili AP1 atau aktivator protein yaitu
fosdanjun. Kemudian fosdanjun akan masuk ke nukleus menuju DNA, terjadi ekspresi gen. MAP kinase pathway. MAP atau mitogen activated protein kinase pathway merupakan signal yang umumnya distimulasi oleh mitogen yang dapat mempengaruhi ekspresi gen sehingga mengubah sifat fisiologi sel. Adapun mekanismenya sama dengan reseptor tirosin kinase. Beberapa kelainan akibat adanya gangguan dalam transduksi sinyal pada sel. Akibat gangguan pada reseptor, contohnya yang pertama, androgen insensitivity syndrome atau AIS. Akibat adanya mutasi pada gen reseptor androgen atau RA, menyebabkan reseptor androgen tidak berfungsi, sehingga jaringan yang menjadi target hormon androgen atau testis tidak berfungsi, menyebabkan hipogonadisme. Yang kedua, ada dysgenesis ovarium. Akibat adanya mutasi pada reseptor FSH atau follicle stimulating hormone, menyebabkan reseptor FSH inaktif, sehingga ovarium tidak berkembang dengan baik.